Salam hijau sahabat-sahabat cinta bumi, bersama saya Melo Komposter, si tukang sampah berdasi. Yang hari ini kita akan berbagi masih di dalam dunia sampah dan penanganan limbah, dan bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan media membantu penghijauan di rumah Anda. Sekali lagi saya katakan, menanam itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, tetapi menanam membutuhkan hati yang mau melakukan sebuah tindakan aksi nyata untuk bumi. Salah satunya hari ini kita akan membahas di mana saya mendapatkan sampah-sampah ini dari sampah-sampah buah warga yang sama ini dibuang sia-sia, yang tidak dipakai sama sekali. Mungkin banyak cara untuk membuat kompos dari sampah organik. Yang Bapak Ibu ketahui, harus tahu bahwa sampah organik yang selama ini itu dibuang, itu sama dengan Anda hanya memindahkan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau andai saja setiap masyarakat dan setiap rumah tangga mengambil bagian, pastinya sampah organik akan terkelola dengan baik. Memang selama ini kami menggunakan sistem yang namanya seperti ini, composting. Ya, ini bisa mendapatkan ada dua kelebihan, di mana ada hasil cair dan ada hasil kompos di bagian atas. Tetapi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki uang yang lebih untuk menanam, saya juga tidak terlalu menyarankan untuk Bapak Ibu memakai sistem yang seperti ini. Ada dengan cara seperti ini, di mana ember bekas yang selama ini seringkali kita mungkin buang begitu saja. Ini kebetulan ember yang bolong yang sudah tidak terpakai. Saya pikir-pikir kalau andai kata saya kiloin pun juga harganya tidak seberapa gitu. Nah, jadi di mana kami memanfaatkan itu sangat mudah dan simple. Saya ingin katakan selalu bahwa mengajarkan setiap orang tidak dibutuhkan sesuatu yang sulit, tetapi harus dibuat semudah mungkin. Contoh, ini adalah sampah organik yang nantinya akan menjadi kompos atau tanah-tanah seperti ini. Bagaimana caranya? Ini adalah media ember, ya, ember bekas yang sudah tak terpakai. Saya tidak mau membeli kompos, tapi saya mau bikin kompos sendiri. Dalam waktu 4 bulan dia akan menjadi seperti tanah seperti ini. Tapi itu tergantung, bisa juga kalau kita tutupi dengan seng itu bisa lebih cepat lagi, karena kalau ketika dia kena panas hasil komposnya pun akan lebih cepat. Itu teknik untuk mempercepat pembusukan. Dan juga saya juga menggunakan bioaktivator ini sebagai pengurai sampah organik, di mana bioaktivator ini membantu mempercepat sekaligus membantu menghasilkan pupuk organik cair dan pupuk kompos yang terbaik. Begini caranya. Bapak Ibu ada sampah daun-daunan yang tidak terpakai di luar sana, dibanding dibuang, ini ditaruh di bagian paling bawah. Di bagian bawah tebal-tebalnya mungkin seperempat dari ember ini itu sudah termasuk tebal. Dan lanjutnya kita berikan sampah-sampah organik seperti ini, dibandingkan kita buang begitu saja. Kita bisa kelola sampah organik ini di atas bagian daun-daunan tersebut. Nah, ketika seperti ini di atas daun-daunan tersebut, nah biarkan dia berada di atas posisi daun-daunan tadi, ya. Ini sampah organik yang akan kami kelola. Nanti akan menghasilkan kompos-kompos seperti ini. Ya, memang dia tidak menghasilkan cair, tapi dia akan menghasilkan kompos untuk media tanam. Di mana media tanam yang dihasilkan dari sampah organik tentunya media tanam yang terbaik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing membeli kompos di luar. Kalau bagi yang ingin mengirit atau menghemat, bisa menggunakan ini. Nah, kalau kita menemukan plastik-plastik seperti ini, berarti kita harus pisahkan. Jangan sampai ini bercampur dengan sampah-sampah organik lainnya, karena nanti hasilnya ya memang dia tidak akan hancur, dia memang akan terpisah sendiri. Pastinya kita seringkali lalai, itu sudah biasa. Tetapi kalau memang bisa dipisahkan, itu lebih baik dipisahkan. Nah, seperti inilah kira-kira sampah sudah bertumpuk seperti ini. Lalu bagaimana caranya lagi? Kompos. Dan kita tidak perlu apa-apakan, dan seminggu sekali Bapak Ibu bisa menggunakan bioaktivator ini dengan cara disemprotkan di bagian atas 4 hari, paling lambat seminggu sekali. Untuk apa? Tadi saya katakan mempercepat proses pembusukan dan juga memperbaiki unsur pupuk. Nah, nanti hasilnya yang terbaik adalah seperti inilah kompos yang sudah akan siap kita pakai. Dimana ini, lihat, perhatikan bahwa di sini ada cacing-cacing. Ini berarti dengan kata lain bahwa kompos ini akan menghasilkan hasil yang terbaik, di mana ada kehidupan, di mana hewan-hewan ada di dalamnya. Dan kita tahu bahwa ketika ada hewan-hewan berarti ada sumber kehidupan
dari hasil kompos yang dikelola dari sampah organik. Begitu mengelola sampah organik dengan mudah. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan jangan buang sampah organikmu, jangan menambahkan beban bumi, tetapi kelolalah sampah secara mandiri mulai dari setiap rumah tangga dan lingkungan kita masing-masing. Salam hijau dan tetap semangat hijaukan bumi bersama saya Melo Komposter Project Merah Putih, si tukang sampah berdasi. Salam inspirasi.